Hang tight di sini artinya itu tunggulah dengan sabar bahasanya. Ini bisa diganti-ganti. Salah satu contohnya, hang tight, I'll be there for a minute. Tunggu sebentar, aku akan di sana sebentar lagi. Welcome to Kamar Pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kamar Pergerakan Channel. Karena di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai tips dan trik bagaimana caranya untuk memulai belajar berbahasa Inggris, maka dalam video kali ini kita akan sedikit berbagi mengenai tentang ekspresi ataupun daily expression yang seringkali digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Sebelum masuk kepada pembahasan daily expression, saya di sini mengutip sebuah kata-kata dari Handayani tahun 2016 bahwa menurutnya perlu adanya paradigma berpikir tentang pentingnya bahasa Inggris, yaitu dalam menghadapi era globalisasi yang memungkinkan adanya pasar bebas, di mana tiap individu bersaing untuk lebih unggul. Maka selain bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa Inggris juga wajib dikuasai. Nah, yang menjadi landasan kita ingin berbagi kepada sahabat-sahabat sekalian mengenai bahasa Inggris, yaitu salah satunya adalah itu, untuk menghadapi tantangan zaman yang telah terjadi saat ini. Maka dari itu, marilah kita mulai masuk kepada sharing mengenai daily expression of English. Di sini ada 5 ekspresi bahasa Inggris yang akan kami bagikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama adalah what's up. WhatsApp di sini digunakan ketika kita sudah memiliki keakraban terhadap seseorang ataupun sering disebut dengan informal. Misalkan, "Hey, what's up?" kepada teman. Dalam video sebelumnya kita sudah mempraktekkan itu. Ketika sahabat Sadat bertemu dengan sahabat rival, dalam video sebelumnya, sahabat Sadat mengucapkan "what's up?" ya, karena mereka sudah memiliki keakraban. Adapun ketika bertemu dengan orang baru, kita menggunakan bahasa yang lain yang lebih formal, yaitu nice to meet you, how are you, dan lain sebagainya. Selanjutnya, daily expresi yang kedua yaitu awesome. Awesome ini digunakan ketika kita mendengar sesuatu hal yang menarik, menakjubkan, dan juga keren. Teman kita misalkan presentasi di depan, lalu kita mengucapkan awesome. The perform was awesome. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Terus selanjutnya, daily expression yang ketiga adalah to hang tight. To hang tight di sini artinya itu tunggulah dengan sabar bahasanya. Ini bisa diganti-ganti. Salah satu contohnya, hang tight, I'll be there for a minute. Tunggu sebentar, aku akan di sana sebentar lagi. Nah, hang tight di sini digunakan seperti itu. Adapun ungkapan lain yang digunakan menggunakan ekspresi hang tight ini seperti can you hang it tight? Ini kan bentuk pertanyaan. Bisakah kamu tunggu sebentar dengan sabar gitu kan? Jadi ketika ada orang ngajak buru-buru, ya kita bilang aja, can you hang it tight? Nah, misalkan seperti itu. Terus yang selanjutnya, daily ekspresi yang keempat adalah I get it. I get it artinya adalah saya mengerti, saya paham, saya mendapatkan poin yang Anda sampaikan. Salah satu contohnya ketika teman kita presentasi, terus teman kita bertanya, did you get the point? I get it. Atau misalkan ketika teman kita presentasi, dia tidak mengungkapkan apa-apa, kita ketika menanggapi presentasi teman kita bilang, I get it. Artinya kita paham apa yang disampaikan oleh teman kita. Selanjutnya contoh, misalkan ketika bersenda gurau gitu kan, kita saat presentasi dimulai ataupun dilaksanakan, teman kita yang di samping kita itu tidak paham, dan kita berbicara dengan teman kita yang di samping satu lagi, he doesn't get it. Artinya dia tidak mengerti. Lalu daily ekspresi yang terakhir yaitu see you later. See you later ini digunakan ketika kita akan berpisah untuk sementara dengan teman kita ataupun dengan orang tertentu yang bertemu dengan kita. Dalam artian kita akan bertemu lagi nanti. Seperti itu. Nah, dari semua daily express yang sudah disampaikan, kami harap sahabat-sahabat sekalian bisa mempraktekannya sendiri. Misalkan ketika dalam konteks-konteks tertentu, seperti halnya sesuai yang daily ekspresi tadi, saat presentasi, saat bertemu dengan teman, saat bertemu dengan dosen, dan lain sebagainya, ketika memang hal itu memungkinkan untuk digunakan, marilah kita gunakan. Karena kita tidak akan pernah bisa berbahasa Inggris ketika kita tidak memulainya. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you later.